wis kakon sasorot dipun trontong amadani kabeh saisine donya kang gumelan ngalamki mangerti yo jeneng sira kang mur bolan amisesa. Niku Mbah, spiritual dan supranatural niku udah sepundi Mbah penjabaran ini, apakah sama atau gimana Mbah? Jadi gini, yang namanya spiritual itu adalah semangat dalam beraktivitas. Nah, beraktivitas itu ada dua, beraktivitas urusan duniawi dan beraktivitas urusan kerohanian. Nah, kalau supranatural, bahasa natural itu alami. Yang namanya natural itu alami. Nah, kalau supra itu di antara alami. Lah, misalkan urusan duniawi itu belum duniawi yang penuh. Nah, kalau urusan ketuhanan itu pun masih di antara, belum penuh, belum maksimal, masih supra. Makanya apa? Ada orang mengatakan saya orang spiritual, dalam dunia spiritual yang dikaitkan dengan kerohanian. Dijabarkan lain-lain atau gimana? Ya, Spiritual. kalau spiritual yang urusan kerohanian dia itu benar-benar menyatu di atas kuasa Tuhan. Nah, kalau supranatural itu masih dipengaruhi dengan goib-goib. Makanya apa? Kebanyakan orang yang belajar supranatural itu ceritanya tidak lepas dari unsur goib. Kalau supranatural. Iya, supranatural. Makanya apa? Dalam definisi saya, life is the power spiritual leader. Because life is the mission possible. Artinya life itu hidup atau urip. Ya, life itu urip. Urip sebagai kekuatan sekaligus menjadi leader daripada pikiran, jiwa, dan raga. Karena apa? Pikiran, jiwa, dan raga ini adalah kekuatan jasad. Nah, bagaimana si hidup yang ada di dalam diri kita merupakan kuasa Tuhan, itu menjadi leader daripada pikiran kita supaya pikiran kita tidak liar. Jiwa kita supaya tidak menjadi jiwa yang penakut dan jiwa yang pengecut. Jasad kita supaya jasad kita tidak menjadi jasad yang pemalas. Rogo nih Mbak. Ya, jasad itu rogo. Makanya apa? Menjadikan urip sebagai leader, sebagai pemimpin daripada pikiran supaya pikiran kita tidak liar. Pikiran yang liar itu apa? Pikiran yang liar itu suka merekayasa ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu pikiran liar. Nah, ketentuan-ketentuan Tuhan itu adalah kebijakan-kebijakan Tuhan untuk manusia. Kebijakan-kebijakan Gusti Kang Maha Suci untuk manusia. Nah, ini sering direkayasa gitu loh. Kewajiban nih. Ya, gitu loh. Kalau orang syariat mengatakan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban yang harus dilakukan manusia supaya mendapatkan haknya. Ya, itu. Jadi pikiran kalau nggak merekayasa menjadi pengikut. Makanya apa? Laku spiritual itu sebetulnya menipiskan sifat-sifat jasmania, menipiskan sifat-sifat rogo. Sifat-sifat rogo itu dari anasir tanah, air, angin, api.
ini ditipiskan. Jadinya gini. Tapi kalau sifat daripada jasad tidak ditipiskan, jadinya kerayahan, cakar-cakaran, rebutan Paling bener. ngeten, Bang, Ya, empat ini kan jasad. Subiyah, alwama, mutmainah, amara. Tanah, air, angin, api. Lah, kalau sudah dikuasai sifat api, ini adanya cuman kebencian, kejahatan, kedengkian, kedendaman. Nah, ini harus tipis. Tipis dimbangi ngeten. Nah, kalau supranatural itu korelasinya masih berhubungan dengan gaib, dengan makhluk-makhluk gentayangan, dengan ya, demit-demit, ya, jin, itu, wonten, Bang. ya. Narik-narik barang Itu, apa. akhirnya apa? Nanti itu larinya ke sifat duniawi, bukan sifat ukrawi, bukan sifat ketuhanan, bukan sifat kerohanian. Supranatural. Ya, supranatural. Istilahnya narik Betul. barang apa anu kan Makanya apa? Sebetulnya manusia itu diciptakan tuh kalau di Islam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Tapi kenapa dikotori dengan sifat-sifat supranatural tadi? Nah, nun sewu, Mbak. Kalau mengkaten niku keseimbangannya dari pundi antara spiritual supranatural niku nek sami-sami saged. Nah, Bisa, justru kalau kalau bisa, orang spiritual betul, malah orang spiritual tidak bergerak di supranatural. Oh, ngoten. Iya. Kalau Meskipun bisa nggih supranatural. jadi orang spiritual justru tidak mau masuk ke wilayah supranatural. Gitu. Tapi orang supranatural ngakunya orang spiritual. Oh, benten Gitu. Kalau supranatural itu masih orientasinya itu sifat keduniawian. Tapi kalau spiritual orientasinya justru tidak ke sifat duniawian. Itu bedanya di situ. Sudah melepaskan sifat keduniawian. Itu orang spiritual. Walaupun walaupun dia berkarya di dunia, tapi tidak terkuasai oleh sifat duniawi. Makanya apa? Di situ wonten tembangan nih. Tembangannya dalam kinanti lobong padang bulan, ya toh. Nggih, Pak. Wis katon sasorot dipun trontong amadangi kabeh saisine donya kang gumelar ngalam iki mangerti yo jeneng sira kang bolan amisesa sang hyang mono jati yekti. Jadi orang-orang spiritual kalau benar-benar dia itu mengerteni yang murbo amisesa, yang menciptakan jagat raya itu siapa? Sang Hyang Mono Jati Yakti ya Gusti Kang Maha Suci. Nah, kalau mengerteni, otomatis dia memberikan pepadang, trontong-trontong amadangi. Jadi tugas manusia itu sebetulnya memberikan pepadang di dunia, bukan malah gaya pepeteng. Gitu. Berarti bahasanya wonten istilah urip kang urup niki mungkin, Pak. Urip nguripi. Urip urap. Iya, jadi menawi, Pak. Jadi urip nguripi, yang ngurupi, yang ngurapi. Oh, jadi penjabarane. Iya, jadi urip itu nguripi. Nek wis urip bisa ngurupi, maringi pepadang. Ngurupi nggih. Nek wis maringi pepadang iso ngurapi, bisa membaur dengan siapapun. Itu urip. Nek ora iso
Ngurupi ya ora iso ngurapi, ya ora iso maringi sesorah marang sapa wae. Iya. Ora iso maringi pepadang marang sapa Pepadang, wae. sapa wae, Nah, napa. lah lakune kudu bengkas. Durmala, Durmalane sapa ya Durmalane dhewe sing ngrimpeti jagate dhewe. Dewe. Nah, itu. Jadi memang antara pemahaman supranatural dengan spiritual tuh kalau nggak paham, orang supranatural memang ngakunya spiritual, tapi belum masuk di wilayah spiritual. Kalau bahasa Jawa nih belum manunggal marang kuasaning Gusti. Jadi belum manunggal marang kuasaning Gusti, masih diangen-angen. Itu orang supranatural. Tapi kalau orang spiritual justru angen-angennya itu sudah tipis. Karena yang begal lakunya manusia itu angen-angen, budi pakerti poncondrio. Angen-angen itu pikiran. Budi pakerti itu perbuatan. Poncondrio itu paningal, pangrungu, panggondo lan pangucap. Orang spiritual lebih tenang daripada orang supranatural. Orang spiritual Pembawaan itu Mbak. bukan pembawaan, karena sudah lakunya. Lakunya orang spiritual itu sudah tenang. Kalau supranatural masih kemerungsung. Coba dilihat aja, yang ngaku-ngaku supranatural kan masih kemerungsung, gitu loh. Masih seneng gendro. Nah, itu masih seneng gedak sikoro. Coba aja. Gedak sikoro nggih. Iya, itu loh, seneng geger, Geger, seneng rebutan ngumpat lagi. itu. Masih seneng ngumpat-umpat. Tapi kalau orang spiritual sudah tidak mau cawe-cawe urusan lian yang bukan urusannya dewi. Itu orang spiritual. Tenang, santai, lebih tenang, lebih silent, lebih damai dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Iya, itu orang spiritual. Gitu. Nggak cawe-cawe urusan lian sing duduk urusane dewi. Gitu. Itu orang spiritual. Pramila life is the mission possible. Jadi hidup itu misinya pasti, bukan impossible. Orang spiritual itu misinya pasti. Manunggaling karso antaraning kawula kalawan Gusti. Ini bukan anunya Siti Jenar loh. Ini leluhur kita mengajarkan itu. Gitu. Leluhur kita itu mengajarkan itu dari dulu gitu. Kebetulannya manunggaling karso antaraning kawula kalawan Gusti dipopulerkan dengannya adanya Siti Jenar. Nah, sebelumnya sudah ada itu ajaran-ajaran gitu. Lah wonten istilah tandhana Dharma Mangruwa niku. Tanbono. Nggih Tanbono, Dharma Mangruwa itu loh. Jadi itu istilah leluhur memang, Bang. Memang istilahnya leluhur. Jadi Bhinneka Tunggal meskipun berbeda-beda dengan agama apapun, tapi nek mangerteni ya tetap siji tujuannya. Gitu loh. Akhirnya apa ya, ketentreman, kedamaian, kebahagiaan. Termasuk spiritual nih Bang. Ya. Masuk dalam ranah spiritual apa itu? Pendiri negeri ini kebetulan orang-orang teosofi. Orang-orang yang memahami kebijakan-kebijakan mau suci. Jadi bukan orang sembarangan, bukan hanya sekedar pinter pikirannya, tidak. Gitu loh. Pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini itu memang orang laku semuanya. Orang laku yang memahami tentang kebijakan-kebijakan mau suci, kebijakan-kebijakan Tuhan, sehingga ditampilkanlah simbol-simbol ya toh yang menjadi pesan moral buat penerus bangsa. Itu seperti apa yang saya sampaikan di season sebelumnya, Pancasila, Garuda, ya itu merah putih, itu semua simbol gitu. Jadi kalau nggak dimengerti, tidak dipahami, ya nanti negeri ini nggak tahu jadi apa. Tapi kalau dipahami oleh generasi berikutnya, saya yakin negeri ini akan joyo gemaripa lo jinawi toto tentrem kerto rajo menjadi mercusuarin dunia sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh leluhur kita. Ya.
berarti kata sanepan ngoten. Ya semua itu sanepan. Sanepan. Kan? Jawa itu kebak sanepan, Mas. Lah Jawa niku artine disebut ndi, Bang? Pedarane Nah, Jawa niku. Jawa. Nggih. Jawa iki saka tembung ja kalawan wa. Ja kuwi tegese jumeneng, Nggih. wa ki wahayu. Wahayu itu keselamatan. Jadi jumenengi keselamatan iku ana ning tanah Jawa. Itu nek saka tembung. Nah, tembung Jawa sendiri Jawa. artine pangerten. Contone anak orang ngerti karo wong tua berarti anak kuwi ora Jawa. Jawa. Gitu loh. Nggak ada hubungannya sama itu, Bang. Nuswantara. Nah, ada nggih. jadi Jawa kuwi bukan pulau ya toh, bukan pulau, bukan suku, bukan apa. Jawa iki pangerten. Kebetulan Nggih. iki pulau nih pulau Jawa, suku nih suku Jawa, ning suku Jawa ora mangerteni Jawa. Itu. Jadi jumeneng Wa ki keselamatan atau wahayu. Jadi jumeneng keselamatannya ada. Jumenengi keselamatan. Nah, mesti ini wong Jawa dhewe sing suku Jawa niku kudu mangerteni. Mboten niki, Bang. Kale manunggaling kawula Gusti lain, Bang nggih. Kalau wis jumeneng kan mau tidak mau kan manunggaling kawula Gusti dadi wujud. Oh, istilahnya. Ane ora jumeneng manunggal saka ngendi? Wong jumeneng ae diurung. Berarti Jawa. Isane manunggal kuwi kudu jumeneng. Jumeneng iki artine meneng, Boten tenang. semedi. Sama nggih, Bang. Kan. Lain Semedi itu kan mediasi. meditasi, Bang. Meditasi. Meditasi itu mediasi sarana supaya bisa jumeneng. Oh, jumeneng. Nek wis jumeneng lho, artinya orang meditasi itu menuju jumeneng. Tapi nek wis jumeneng ya wis ora meditasi, mbok obah pola kaya apa ya jumeneng. Ya berarti kalau ada pikiran-pikiran jumeneng wis jumeneng, Bang. Pikirannya ora ribet, gak ribet. iya itu jumeneng. Luar biasa. Makanya apa, kalau kita kaji pangerten Jawa itu waduh luar biasa. Cuman ya iku wong Jawa ora ngerti Jawane, amarga ora gelem ngaji Jawa. iya. Sebenarnya berarti itu sebelumnya ajaran-ajaran agama nggak, Bang? Loh, Saya sebelum belum balik gitu. sadurunge agama ana ning masuk, tanah Bang. Jawa. Lagi. Ya, sadurunge agama mlebu ning tanah Jawa, wong Jawa iki asline ya wis jumeneng, tentrem. Betul. Lagi saat derengnya agama-agama itu jumeneng. Wis jumeneng lah, malah ana agama malah ribet. Berarti budi pekerti ini, Bang. Ya, Ajaran jumeneng leluhur itu akhirnya sama. dijabarkan menjadi ajaran budi pakerti. Budi pakerti itu kan perbuatan yang santun, perbuatan yang baik. Nah, itu budi Makane pakerti. kowe gak jawoni yo Nah, bener iya. iki, Bang. Kowe ora jawane mergo kowe durung mangerteni. Durung mangerteni kowe gak Jawa ngoten lho Iya. kowe kan. Sungguh luar biasa medaran ini. Medaran Jawa. Niku nek istilahnya napa, Mbah? Meditasi sembahyang yang sempurna itu gimana, Mbak? Sembahyang Orang Jawa itu loh, Mbak. orang Jawa Iya, itu Jawa. yang menang. Makanya Jawa yang dulu leluhur kita, Mbak. orang dulu rahasianya ya, orang dulu itu lakunya itu ngleremake doyone angen-angen budi pakerti Poncondrio. Jadi laku yang meditasinya orang leluhur kita dulu itu ngleremake doyone angen-angen budi pakerti Poncondrio. Sing disebut Ratu Telu. Ratu Telu kuwi rasa tumata ning rasa sing ketok saka paningal, pangrungu, panggondo lan pangucap. Nah, kuwi dileremke. Ha yen wis lerem,
dadine tentrem, yen durung lerem dadine kerayahan, dadine ora tentrem. Makanya laku abot-aboting abot kuwi ngeleremake dayane angen-angen sing lungguh ana pikiran, budi pakerti sing ana perbuatane, ya to. Condriya niku Pancandriya iku sing lungguh ana paningal, pangrungu, panggondo lan pangucap. Nek wis teko pangucap kuwi bahaya, makanya apa? Lidah lebih tajam daripada pedang. Lah, karena apa? Lidah ini tutuknya pangucap. tapi ada hubungannya semedi niku mau, Mas. Lah, semedi itu tujuannya supaya ngeleremake itu tadi. Lah nek wis lerem apa butuh semedi ya ora. Ya ora. Gitu. Nek durung tentrem, nek durung lerem saranane semedi. Semedi. Tapi nek wis lerem Nggih. ya ora semedi. Makanya apa? Sing diarani topo ngrame iku wis ora butuh semedi. Apa ngrame niku? Iya. Wis, wah Semedi kan topo ning sepi. nggih. Gitu loh. Tapi wonten topo-topo gua napa anu niki? Ah itu mergo sik durung Orang lerem. dulu. Oh, ngoten, Bang. Iya, nek wis lerem ya topone ning rame ning pepadang. Los istilahnya. Los wis. Nggih. Gitu loh. Makanya orang Jawa dulu memberikan sanepan topo sing luar biasa kuwi topo ning nggon rame. Nek sik topo nggon sepi iki sik Banyak mangke. iya akeh. Akeh sing anu. Lah sik topo nggon pepadang iki sing repot. Repot. Godho panggodone sak pirang-pirang. Tapi yang bisa lolos yo aman. Makane termasuk tiga nih Bang. Angen-angen Pancandriya kan saged. Angen-angen budi Budoe. pakerti Pancandriya kuwi. Budoe, ya nggih Bang. Budoe kata soalé sapa rame. Kuwi topo ning rame ku godhone ning angen-angen budi pakerti Pancandriya. Semedi. Bahwasane semedi niku napa wonten perkataan-perkataan napa ulasane Ya intine karo orang semedi itu dulu itu lho, Mbah. orang dulu itu manekung, itu bahasa Jawa ini manekung, kalau bahasa umum semedi. Jadi bahasa manekung atau semedi itu tujuannya supaya angen-angen budi pakerti Pancandriya itu bisa lerem. Nah, umumnya orang mengatakan semedi meditasi, tapi nek Jawa ngarani manekung. Kalau manekung itu ya semedi kuwi. Ya meditasi. Meditasi. Ya. Bahwasane yang Jawa Sina dulu itu ada niku lho Mbah napa wonten istilahnya menyan napa Ya itu hanya Dupa. sarono. sarana aja. Ya. Sarana. Dupa itu hanya sarono supaya bisa menentremake kahanan. Nah, nek dupa di mana dupa? Nggih. Dupa ki tegese dudu apa-apa, tapi nek dibakar ya ana apa-apa. Ana apa-apa ya Pengaruh. ana aseme, ana gondone gitu loh. Tapi selain tembang-tembang enggak ada, Bang. Ya. Nomor dupa napa Ya itu hanya kalau doa-doa itu kan sesuai dengan keyakinan. Keyakinan Nah, sendiri. sesuai dengan keyakinan. Tuh monggo bermacam-macam gitu loh. Pemahaman masalah bakar dupa, ono donga ngene-ngene itu keyakinan nih. Tapi kalau pemahaman saya dupa iki dudu apa-apa, tapi nek dibakar ya ana apa-apa. Ya ana apa-apa. Itu lho. Ya ana asepe, ya ana gondone. Gitu loh. Jadi hubungannya kan wonten kembang nggih dupa. Nah, contoh Gandengane, sekarang Bang. gini, kembang. Nggih, Kembang itu misalkan kembang telon. nggih. Kembang telon itu ada mawar, ada melati, ya toh. Nggih. Ada yang pakai melati, ada enggak ya. Jadi mawar, melati, kenongo, kantil atau gading. Gading putih. Itu punya kuning, makna. kenong. Nggih. Nah, contoh mawar. Mawar itu sanepan. Merah. Artinya apa? Kembang mawar. Maknanya madep mantep wis aja ditawar-tawar. Kuwi mawar. Bang. Melati memelo marang Gusti.
Melati nih, Mbak. Ya. Ayen memel marang Gusti, kenongo, apa-apa sing ora ono dadi kena. Gitu. Kantil, samu barang sarwa kumantil. Gading kuning, putih, kenongo. Iya. Kembang gading itu kan kembang kantil. Artinya apa? Samu barang sarwa kumantil. Mergo apa? Mergo memel marang Gusti. Gitu loh. Nyedek gitu. Terus padha sesaji. Sesaji itu kan tembung sanepan. Sesaji. Sejatine rasa ji siji. Sejatine rasa iku mung siji ya kuasane Gusti. Berhubung ora ngerti diubah rampe dadine wujud ana kembang ana. Kak wonten takir-takir. Lah iya itu ya itu wonten artine nih, Mbak. Takir nih lho, Mbak. Ditakir itu artinya apa? Bubur sengkolo ditakir. Yaitu ben sengkolone lebur. Oh, ngoten nggih. Pas takir. Itu kan sanepan. Jadi bubur sengkolo, ben sengkolone lebur. Gambarane merah putih. Konsa sorot dipun